Itu tadi ya Pak, Prabowo Subianto bakal capres koalisi Indonesia Maju mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Jadi sudah bulat keputusan ini. Kalau dari TPN, Bung Awi, sudah ada langsung respons kah? Di handphone mungkin sudah ada di grup koordinasi soal TPN ini bagaimana? Karena Mas Gibran kan asalnya menjadi juru bicara Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mas Awi? Kami mengucapkan selamat ya kepada Koalisi Indonesia Maju, Bung Ferry dan kawan-kawan, yang mana capresnya sudah tidak jomblo lagi, sudah punya pasangan. Meskipun sebenarnya nama ini sudah berembus ya sejak lama, dan makin menguat ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan calon wakil presiden usia 40 tahun atau sedang menjabat atau yang sudah pernah menjadi pimpinan kepala daerah. Tentu hari ini sudah pasti bahwa Pilpres 2024 mendatang akan diikuti 3 pasang calon, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pasangan Ganjar Mahfud, dan pasangan Prabowo Gibran. Tentu kita akan kontestasi secara fair, secara adil, jujur, dan terbuka, memberikan pembelajaran politik bagi rakyat Indonesia. Dan status Mas Gibran kan sebelumnya masih kader PDI Perjuangan. Sejauh ini belum ada apa yang akan dilakukan kalau dari TPN, informasi soal itu? Soal Mas Gibran menjadi kader PDI Perjuangan itu kan ranahnya PDI, internal PDI. Kita tidak mencampuri urusan itu. Tetapi satu hal, ketika kemarin Mas Gibran sempat diusulkan sebagai anggota tim pemenangan nasional, tentu ketika beliau maju sebagai cawapres, ya otomatis tidak menjadi anggota TPN di tempat kami. Kan tidak mungkin orang yang berkontestasi berada di 2 tempat atau berdiri di 2 kaki. Itu tidak mungkin. Sekarang Mas Gibran adalah kompetitor dari pasangan Ganjar Mahfud. Nah, kalau sekarang kan sudah diumumkan, jadi mungkin Bung Ferry bisa bercerita lebih banyak lagi. Sampai akhirnya Mas Gibran yang disetujui oleh Koalisi Indonesia Maju, apa yang jadi pertimbangan utamanya? Secara suara, tapi resistensinya juga sudah dihitung atau seperti apa sehingga Pak Prabowo yakin? Jadi Mbak, segala sesuatu itu kan harus diputuskan. Ya. Baik apa tidaknya nanti rakyat yang menilai. Nah, ketika Pak Prabowo dianggap salah memilih Gibran, kita lihat ada nggak rakyat memilihnya. Kalau memilihnya tidak ada, ya salah. Tapi kami yakin pilihan Pak Prabowo adalah pilihan tepat untuk mendukung beliau sebagai calon presiden dan memenangkan pertarungan ini. Saya hanya menghimbau, sudah ada 3 pasang, tadi seperti Mas Wi bilang, seluruh 3 pasang ini tentunya harus berkontestan dengan baik, tidaklah saling hajar-menghajar, tidaklah saling fitnah-memfitnah, gunakanlah kampanye yang positif, dan mari kita bangun bersama Indonesia. Kita gunakan Pileg dan Pilpres ini dengan sebaik-baiknya. Damai, sejahtera, aman, tenang, adil. Itu harapan kita. Ya. Jadi harapan-harapan ini tentunya saya sampaikan sebagai kami dari pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah fix tadi sudah disampaikan. Begitu Mbak Priska. Nah, sekarang sudah jelas siapa akan berkontestasi dengan siapa. Saya ke Mas Hanta. Nah, ini kan sebenarnya bukan hal yang terlalu mengejutkan karena memang nama Mas Gibran ini sudah berhari-hari ini disebut, terutama kemarin setelah Golkar dalam rapimnasnya menyebutkan bahwa mengajukan nama Mas Gibran. Tapi setelah ini sudahkah bisa dilihat hitung-hitungannya seperti apa Mas Hanta dari sisi elektoral? Ya, faktor Mas Gibran ini menurut saya 2 hal ya. Dia bisa melentingkan, menjadi potensi melentingkan atau melambungkan elektabilitas Pak Prabowo, harus diakui potensinya cukup besar. Tetapi di saat yang sama juga punya potensi sebaliknya, ancaman mendegradasi kalau misalnya strateginya tidak diantisipasi. Kenapa saya katakan seperti pisau bermata 2 istilahnya, ini bergantung ya, potensi besarnya apa? Ada 3 kekuatan besar Gibran yang berpotensi melentingkan elektabilitas pasangan ini. Ada 1, kita tahu Pak Jokowi, jadi bisa dipisahkan dengan Pak Jokowi tentunya, memiliki tingkat approval rating yang tinggi, kisaran 75-80%, itu potensinya.
Lalu kita tahu Pak Jokowi pemenang Pilpres yang pemilihnya sekitar 55% di 2019 yang lalu. Ini potensinya cukup besar di basis-basis Jokowi seperti Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, NTT dan sebagainya itu bisa berpotensi bergeser mengikuti telunjuk, tanda petik telunjuk arahan Pak Jokowi, pengaruh politik Pak Jokowi. Kalau ini bisa dikapitalisasi dengan optimal. Yang kedua, dari sisi jejaring mesin-mesin elektoral juga cukup kuat. Selain partai politik koalisi terbesar 45% kekuatan di parlemen, juga kita tahu ada jejaring relawan yang juga menjadi mesin politik non-partai milik Pak Jokowi yang juga bisa dikapitalisasi. Dan kekuatan besar yang ketiga potensinya kita tahu, Pak Presiden Jokowi ketika Pilpres berlangsung adalah panglima tertinggi politik di Republik ini, yang memegang kendali fitur-fitur kekuasaan, punya pengaruh politik, punya secara langsung maupun tidak langsung, dan ini punya potensi tentunya. Tetapi di saat yang sama, Priska, pasangan ini karena sudah terjadi ya, bukan pengandaian lagi, sudah deklarasi, yang harus diantisipasi harus ada strategi, solusi sekaligus semacam mitigasi. 3 hal. Strategi, kalau tadi ada potensi di Jawa Tengah dan Jawa Timur bertambah, tapi juga ada potensi pemilih yang basis Pak Prabowo di 2019 yang lalu yang tidak terlalu merespon positif atau suka dengan Pak Jokowi lah katakanlah, dalam tanda petik seperti Jawa Barat yang Pak Jokowi kalah, kemudian beberapa daerah. Nah ini ada potensi bermigrasi, misalnya bergeser ke Anies Baswedan. Belum otomatis ya, baru potensi, misalnya ada yang kecewa. Tinggal diukur lebih banyak yang datang di Jawa Tengah atau banyak yang pergi di Jawa Barat. Meskipun potensi datangnya jauh lebih besar. Cuma ini harus diantisipasi strategi khusus. Yang kedua, sedikit lagi, adalah dari sisi mesin potensi yang saya katakan tadi, memicu kekuatan politik kontra Jokowi. Tidak hanya koalisi perubahan, tapi juga bisa membangun koalisi dengan PDI Perjuangan. Nah ini bisa melakukan gerakan-gerakan politik berseberangan dengan Pak Jokowi, bisa merugikan citra Pak Jokowi, dan ini harus diantisipasi. Tapi sepanjang Pak Jokowi tidak melanggar konstitusi, menurut saya aman. Dan terakhir, satu lagi adalah kemungkinan eskalasi dari isu-isu politik dinasti dan lain sebagainya. Ini harus ada mitigasi politik. Kalau ternyata seminggu lagi landai, sebulan lagi landai, saya kira tensi naiknya besar. Minimal stabil begitu ketimbang terdegradasi. Kita akan lihat apa langkah setelah ini dan strategi dari masing-masing tim, dan selamat berkontestasi Bapak-bapak, terutama Mas Awi dan juga Bung Ferry yang tentu akan sibuk setelah ini, setelah jelas siapa melawan siapa aja. Terima kasih Bung Ahmad Baidowi, Jurubicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Terima kasih Bung Ferry, Alfiansyah Ferry, Sekjen Partai Bulan Bintang, dan juga Mas Hanta. Terima kasih pengamat politik, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam.